Tugas sejarah pertempuran 10 November atau bisa disebut juga pertempuran Surabaya. Hai semua, perkenalkan nama saya Basigoro Johanaf dan rekan saya Safira Despramesti. Pertempuran 10 November. 10 November sering diperingati sebagai hari apa? Apakah ada yang tahu? Ya, Hari Pahlawan. Biasanya para pelajar memperingati Hari Pahlawan dalam melakukan upacara bendera. Tapi kenapa sih 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Kalau mau tahu ceritanya, simak video berikut ini ya. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran yang terjadi antara pihak Indonesia melawan pihak Inggris. Sesuai dengan namanya, pertempuran ini terjadi di kota Surabaya. Pada saat Indonesia masih diduduki oleh Belanda, datang Jepang yang saat itu sangat kuat. Jepang mendarat di Pulau Jawa pada 1 Maret 1942. Belanda yang terdesak akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan pergi dari Indonesia. Tiga tahun kemudian, Amerika membom atom kota Hiroshima dan Nagasaki karena mereka sudah kalah. Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada masa vacuum of power, 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan dengan Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia tidak sampai di situ saja. Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta dan di Surabaya. Dan di Surabaya pada tanggal 25 September 1945. Mereka memiliki beberapa misi, diantaranya ialah melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan Jepang, memulangkan tentara Jepang. Namun tentara Inggris juga masih memiliki satu misi lain, yaitu mengembalikan Indonesia menjadi jajahan Belanda kembali. Hal ini pun memicu adanya perlawanan rakyat. Mulai 1 September 1945, pemerintah Indonesia memerintahkan agar bendera merah putih selalu dikibarkan di wilayah Indonesia. Namun pada malam hari tanggal 18 September 1945, sekelompok tentara Belanda yang dipimpin Lukman mengibarkan bendera di tiang atas Hotel Yamato. Arek-arek yang melihatnya marah, kemudian kumpul di depan Hotel Yamato. Sudirman yang pada saat itu hadir masuk ke dalam hotel dikawal oleh 2 orang untuk meminta kepada Lukman untuk segera menurunkan bendera. Tetapi Lukman menolak, kemudian menembak senjatanya. Lukman tewas dicekik oleh salah satu pengawal Sudirman. Lalu pengawal Sudirman tewas ditembak tentara Belanda. Sudirman dan satu pengawalnya pergi melarikan diri. Arek-arek Surabaya yang berada di luar berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek warna birunya dan menaikkannya kembali.
tanggal 30 Oktober 1945, mobil yang ditumpangi Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia, sehingga terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan terjadinya baku tembak. Malabi tertembak dan mobilnya diledakkan menggunakan granat. Kematian Malabi menyebabkan Inggris menjadi marah besar. Posisi Malabi digantikan oleh Erik Kartin Manser. 10 November 1945, Manser mengeluarkan ultimatum yang berbunyi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus menyerahkan senjatanya di tempat dan menyerahkan diri dengan tangan di atas. Batas waktu sampai jam 6 pagi. Jika tidak, maka kota Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Setelah kejadian tersebut terjadilah pertempuran antara Indonesia melawan Inggris. Pertempuran memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Albert Walter Sadler Malabi, merupakan tentara Inggris di Jawa Timur. Ultimatum dianggap suatu penghinaan bagi Indonesia. Pada pagi hari, tentara Inggris melancarkan penyerangan salah satu tokoh, yaitu Bung Tomo, mengorbankan semangat area-area Surabaya. Surabaya digempur dari 3 sektor, yaitu darat, laut, dan udara. Ini menjadi pertempuran yang sangat sengit, kurang lebih 3 minggu. Pada gamennya, kota Surabaya dapat hidup oleh Inggris. Tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan Sebanyak 6.000 sampai 16.000 pejuang Indonesia tewas dalam pertempuran Inggris. Dan sebanyak 600 hingga 2.000 tentara Inggris tewas dalam pertempuran tersebut. Pertempuran Surabaya menunjukkan betapa heroiknya para pejuang melawan kekuatan asing. Maka dari itu sepatutnya kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh negara asing lagi ya. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat.